Masih bersama saya Listia Widya, berikut kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kesal gara-gara gas LPG 3 kg langka, ratusan warga di Lombok Barat mendatangi kantor SPBE. Mereka bahkan mengadang mobil pengangkut LPG. Seorang pemuda di Mataram diringkus polisi di pinggir jalan karena diduga hendak bertransaksi narkotika. Data ribuan honorer belum tervalidasi. Pemda Lombok Barat menunda pengusulan P3K paruh waktu ke pemerintah pusat. Di sini satu warga di sini. Kantong Cina kemana? Seorang pemuda berinisial MAM asal lingkungan Lendang Lekong, Kecamatan Sandubaya, diringkus oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga menjual narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Berapa banyaknya? Tersangka dibekuk di pinggir jalan di lingkungan Lendang Lekong diduga sedang menunggu pembeli. Dari tangannya, polisi menyita paket sabu-sabu seberat 0,75 gram, ponsel, alat isap, dan uang tunai Rp500.000 sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi warga sekitar yang resah karena tersangka kerap menjajakan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Kami mendapat informasi bahwa ada seorang warga Lendang Lekong yang selama ini sebagai penyedia atau menyuplai narkotika jenis sabu-sabu kepada anak-anak muda yang beralamat di Lendang Lekong tersebut. Dan benar saja, pada saat kami mengamankan di pinggir jalan, di saku celananya kami menemukan beberapa poket sabu-sabu siap edar yang disimpan di dalam saku celana oleh terduga MAM ini. Tersangka mengaku hanya membantu menjualkan narkoba milik rekannya berinisial A dengan imbalan Rp200.000 per 10 paket. Minggu yang lalu kan? Iya. Sabu berapa banyak? 3 klip. 3 klip ya. Itu untuk apa itu? Sabu yang sebanyak 3 klip itu? Mengantarkan pembeli. Oh, berarti Makbullah jual, ada yang mau beli. Iya. Berapa upah yang dikasih? 200.000. 200.000 Ya. sekali ngantar. Pas itu dikasihkan dalam 1 bulan ini dikasih 4 kali putaran. 4 kali putaran. Dikasih 10 dalam 1 minggu itu dikasih 10 klip. Atas ulahnya, pemuda 25 tahun itu dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Dua pemuda berinisial AR 28 tahun dan SA 25 tahun asal Kecamatan Sekotong diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena mencuri sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan Kecamatan Gerung. Tersangka diringkus di rumahnya atas laporan korban dan memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi kejadian. Polisi menyita 1 unit motor sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mencuri motor dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T. Barang curian tersebut sempat dijual ke seorang warga di desanya. Pelaku mengambil kendaraan dengan cara merusak kunci, kemudian kita lakukan upaya pencarian, penyelidikan, dan setelah tim bekerja, itu kendaraan tersebut dengan identitas sesuai dengan laporan yang hilang itu kita temukan di daerah Sekotong, Lombok Barat. Tersangka mengaku nekat mencuri motor bersama rekannya SA untuk membiayai istrinya melahirkan. Motor itu posisinya sudah dikunci stang setirnya. Terus kamu bukanya pakai apa kuncinya? Kunci T.
Kamu sama siapa melakukan pencurian? Sahlin. Siapa? Sahlin. Sahlin. Kamu dapat dari mana kunci T untuk kamu bongkar motor itu? Pinjam teman. Pinjam mana? Teman. Teman. Memang itu khusus untuk melakukan pencurian. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui Satgas Percepatan Investasi melayangkan surat peringatan kepada ratusan bangunan villa yang diduga tidak berizin. Ini untuk memastikan para pengelola mematuhi aturan tata ruang agar tidak merusak lingkungan. Langkah itu juga untuk mengoptimalkan serapan retribusi pajak daerah dari sektor pajak tempat usaha. Dari hasil pengawasan di lapangan yang dilakukan, Pemda mencatat sebanyak 200 bangunan villa yang berada di kawasan wisata ditemukan belum mengurus izin. Dari jumlah tersebut, hanya 17 pengelola yang telah mengajukan permohonan izin bangunan ke Pemda. Kita minta untuk mereka mengurus izin, dan nanti dari pengurusan izin inilah kita akan mendapatkan informasi lebih. Maka akan berlanjut sampai SP2, SP3. Nah, sampai SP3 misalnya kami akan melakukan. Nanti kita yang akan bongkar. Ya. Selain memastikan seluruh villa memiliki izin resmi, Pemda juga akan menegur bangunan villa yang diduga melanggar tata ruang karena dibangun di sempadan sungai sehingga rawan mengakibatkan banjir. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat fungsi UMKM sebagai solusi kesejahteraan rakyat. Ini akan diwujudkan dengan pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM di daerah. Selain sebagai jaminan kesejahteraan, program itu juga diharapkan membawa UMKM naik kelas. UMKM dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga harus didorong untuk terus tumbuh agar bisa berdaya dan mandiri. Pemerintah berharap perlindungan jaminan sosial yang diberikan akan memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi seluruh ekosistem di UMKM. Dan perlindungan UMKM ini wujud kesungguhan kolaborasi, kesungguhan sinergi antar seluruh stakeholder khususnya pemerintah dan non-pemerintah untuk bersama-sama mencari solusi berbagai persoalan tantangan yang dihadapi UMKM. Karena apa? Karena kita tahu UMKM kita adalah para pemilik masa depan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kita. Bagi daerah yang tidak memulai, kemudahan itu apa? Uang ini kan kesulitan untuk pasar dihadirkan oleh kemudian perlindungan itu apa? UMKM kita itu di posisi naik kelas dan harus mempunyai legalitas. Kalau nanti terjadi masalah-masalah, untuk adanya uang inilah Dengan dorongan yang kuat dari pemerintah, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat lebih inklusif dan mendapatkan asuransi bagi pelaku UMKM agar terus tumbuh tanpa khawatir merugi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.